Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan wa manalina tadiyallah anana. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Pak Azhar yang sudah menjadi moderator. Baik, adik-adik ya, adik-adik semua ya. Nggak ada yang tua-tua saya kan? Nggak ada ya. Oke, ini gen Z, gen milenial. Milenial. Kalau saya udah Oke, baik. Saya sampaikan materi tentang peran-peran suara-suara tua terhadap tubuh bersama anak. Nanti kita agak agama, varian saya lebih ke kesehatan, karena basicnya di kesehatan. Namun bisa dikaitkan juga nanti. Saya bukan saja ya, tadi Ustaz. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah Samaran. Ini udah keempat. Angkatan pertama, angkatan kedua di Banda Aceh kita adain, angkatan ketiga di Ismail. Dan ini angkatan keempat khusus edisi spesial. Semoga nanti setiap 6 bulan akan ada lagi edisi RSUZA. Akan dievaluasi nanti bagaimana sesudah pelaksanaan kegiatan ini. Adik-adik semua belum pada masuk tugas kan? Belum ya? Belum ada yang jaga malam? Yang betul ya? Tidak ada dapat tugas di luar ini. Mudah-mudahan nggak ada ya, karena kalian masih berada di orientasi. Kalau ada nggak lapor aja. Saya provokasi gitu. Karena kalian masih ini hanya di pelatihan. Mungkin bisa sempatkan diri kita 5 hari sampai 3 hari untuk warga Samara. Mungkin yang lain pegang handphone bisa sebentar berhenti. Karena tadi dokter Pak mungkin di belakang asik gitu ya. Makanya saya tanya ada tugas enggak? Kalau ada tugas mungkin yang lain bisa saya sampaikan dulu. Kecuali yang tua atau istri suami ada yang perlu sekali atau anak saya silakan boleh minta izin ya. Sebentar sampai jam 12 sudah selesai. Oke, baik. Yang PPDS anak mana? 1, 2, 3, 4, cuma 4, 5 ya? Oke. PDS anak bagian Tata Ida. Saya wakil ketua Ida Aceh. Nanti akan sering ketemu ya, ada Ida yang akan sering ketemu insyaallah. Katakan anak-anak itu sejak dalam kandungan, sejak sudah ditiup ya. Usia 3 bulan ya Ustaz, ditiup ruh. Sudah mulai ada nyawanya sampai usia 18 tahun. 18 tahun itu begitu dia ulang tahun 18 yang awalnya jadi pasien dokter anak jadi beralih ke internis gitu. Ya, jadi kalau 17 tahun 11 bulan 29 hari masih dokter anak, nggak boleh proses ya. Tapi kan biasanya dokter anak itu susah nih pasien agak besar. Apalagi kalau biasa dengan bayi BCC. Jadi anak itu ini ciri khasnya apa? Tumbuh ya, tumbuh berkembang dan ini ada di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2014. Anak itu berhak punya hak hidup. Jadi nggak boleh dia diaborsi, nggak boleh dia dibunuh ya. Kemudian dia punya hak untuk tumbuh, harus perhatikan sebagai orang tua. Jadi harus persiapan. Nggak bisa kalau dia suka macam tak lamar. Sudah, nggak punya ilmu sama sekali tentang bagaimana menjadi orang tua. Nggak tahu nanti usianya yang harusnya berada di usia 1 bulan udah naik. Berapa saya berat badan lahir misalkan 3 kilo, begitu 1 bulan harus berapa beratnya minimal? Saya mau tes nih, ada yang tahu nggak? Biasanya kita tahu berarti kan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Berapa harusnya naikkan berat badan 1 bulan pertama? 400 ya, minimal ya. Ke 800, 1 kilo harusnya naik. Jadi kalau nggak naik itu ada masalah. Gitu. Jadi dia harus tuh anak itu. Terus harus berkembang. Yang sebelumnya dia cuma bisa nangis, nanti kemudian dia bisa banyak perkembangan yang lain, ya. Dan dia berpartisipasi secara budget. Nah, pengertiannya itu apa? Fisiknya ya. Fisiknya kita lihat yang dari dia berada di cuma 3 kilo bertambah berat badan, panjangnya bertambah, kepalanya juga bertambah. Kemudian sedangkan berkembang itu fungsi tubuhnya
dia jadi duduk, dia bisa duduk, dan langsungnya cuma terlentang, kemudian dia bisa berdiri, ya, kemudian dia bisa sampai berlari, ya. Jadi punya tahapan gitu. Anak-anak bayi nggak seperti bayi sapi ya. Kalau bayi sapi begitu lahir bisa lari nggak? Bisa jalan, lari kemudian ya. Jadi kalau manusia ada tahapannya. Nah kita lihat ukuran fisik itu akan bertambah sesuai dengan usia anak. Dan itu paralel ya. Maka perkembangan anak dengan bertambah usia, perkembangan pertumbuhannya juga kan harusnya jadi bertambah ya. Karena anak yang sehat itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah ini untuk kembang optimal itu ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Siapa yang memenuhinya? Orang tua yang berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Pernah dengar asih asuh? Ya, ini dia. Apa sih asih asuh? Asuh kita mulai dari asuh itu ini fisis biologisnya. Masuk di situ apa? Gizi masuk di situ. Kemudian masuk imunisasi, masuk tentang pelayanan kesehatannya, masuk tentang kebersihannya, lingkungan dan bermainnya. Ya, ini kebutuhan anak ini. Kemudian dia kasih sayang, kebutuhan emosi, ya, kebutuhan kasih sayang dari yang diberikan oleh orang tua. Tapi semua ini perlu harus ditambahkan satu lagi, stimulasi otaknya, ya. Karena anak yang sudah tumbuh kembang akan tumbuh baik kalau distimulasi dengan baik juga. Kita mulai ya, satu ya. Fisiologis mulai dari gizi, nutrisi, ya. Nutrisi itu harus dipenuhi juga dalam rahim. Ada PPDSSG berapa orang sini? 5 anak cincin pas ya. Mudah-mudahan selesai juga pas ya sama ya. Gitu ya. Nah, sejak dalam harus dipersiapkan itu kalau secara fisik tentu kakaknya, nutrisi ibu hamilnya, dan ibu hamil juga harus konsumsi suplemen apa? Yang wajib. Sama apalagi yang wajib juga mencegahannya tablet tambah darah. Berapa tablet yang wajib dikonsumsi ibu hamil selama hamil? 19 tablet masih bisa ya, ingat ya. Minimal ya 19 tablet. Itu harus dikonsumsi oleh ibu hamil supaya dia tidak anemia. Kemudian nutrisi seimbang ya. Boleh makan apa aja ibu hamil yang penting bergizi gitu. Mungkin 3 bulan pertama susah ya nutrisi tapi tetap diberikan gizinya. Nah kemudian ASI ini nutrisi yang paling lengkap ya. Terutama pada bulan pertama. Jadi ini yang disebut standar pemberian makan minum pada bayi ada 4. Yang pertama IND, inisiasi menyusu dini. Begitu melahirkan seorang ibu kalau ibunya sehat, bayinya sehat, langsung diberikan IND, inisiasi menyusu dini. Kalau lahirnya normal bisa dari perut langsung diletakkan di dada perut ini menjalar bayinya akan merayap sampai mendapatkan puting susu ibu, ya. Tapi kalau lahirnya SD bisa dilakukan IND. Bisa ya, bisa titik-titik sama dari residen objin dan residen anak. Bayinya sehat inisiasi boleh IND. Bisa dilakukan. Ya, yang penting bayi sehat bisa kita lakukan IND. IND ini sangat penting untuk bisa meningkatkan keberhasilan ibu menyusui ya, ASI eksklusif. Kemudian ASI eksklusif artinya apa? Hanya memberikan ASI saja tanpa ada makanan minuman yang lain ya. Kemudian MPASI itu mulai 6 bulan diberikan. MPASI itu jangan sampai nanti ada resesi dan MPASI-nya dikasih pisang tok. Jangan ya. Ya, tidak salah lagi. Sekarang MPASI itu lengkap semua sesuai makanan kita. Karbohidrat di situ, protein hewani, protein nabati, lemak sama vitamin mineral. Cuma bedanya tekstur aja. 6 bulan teksturnya masih halus, 9 bulan sudah kasar, 1 tahun udah makanan keluarga. Ya. Sesibuk apapun presiden sang ibu yang menjadi residen tetap persiapkan MPASI untuk anaknya. Ya. Kalau di rumah ada susu, pesankan jangan lupa manaskan nanti MPASI-nya, disiapkan menunya semacam itu. Kemudian dia menyusui sampai 2 tahun ya. Oke.
Nah ini tadi asupan nutrisi selama kehamilan tercukupi ya supaya ayahnya juga bagus ya, banyak asupan air dan tablet tambah darah. Nah kalau ditanya di sini pada udah benar-benar punya anak? Sudah? Ada menyusui dulu? Kalau ditanya apa mau menyusui jawabnya apa Sasa? Nutrisi yang baik, terima kasih. Ada lagi nambah? Udah punya bayi? Belum? Belum? Udah? Kenapa mau menyusui? Ada menyusui bayinya? Kenapa mau menyusui? Karena punya dua berdarah. Laki-laki nggak punya, nggak buat. Kenapa? Coba. Awalnya ingin memberikan yang baik-baik kan? Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi memang iya segala mau ada di ASI. Kalau ditanyakan tidak ada satu khusus formula yang bisa menyamai ASI. Kalau ada yang mengatakan mengandung A, semuanya nggak pernah bohong. Ya, dalam ASI udah lengkap. Tidak ada satupun khusus formula yang bisa menyamai ASI. Tapi kita balik lagi, mengapa kita menyusui? Perintah Allah. Ada yang tahu surat apa? Surat apa? Tentang wanita Anisa, gitu. Surat apa? Ayo. Al-Baqarah ayat. Mana Google. Al-Baqarah ayat 233. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walidatu yurdi'na hauladahunna haulaini kamilain. Liman arada ayyutim radha'ah. Ya. Hendaklah para ibu menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Itu perintah Allah. Ya. Jadi seorang ibu yang menyusui bayinya sampai usia 2 tahun dia melaksanakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah apa? Balasannya pahala ya. Berarti kita melakukan bagian dari ibadah. Ya. Dan coba ada lihat lagi di sini. Dan kewajiban ayah berikan makan dan pakaian pada istri secara ma'ruf. Ini pas ini. Ini kok ada yang ngantuk ini? Jaga malam di malam? Hah? Yang serius. Ini PPDS yang serius ya? Betul, jaga. Ini kenapa tidur? Semalam ngapain? Hah? Istrinya udah nikah? Istrinya di sini? Enggak istrinya ya. Nah, ini bagian yang sudah kok pada ketawa? Kasihan ya, istrinya ya. Istrinya juga sini aja. 5 tahun lama gitu ya. Oke. Kecuali satu bulan sekali pulang. Tangguh. Istrinya ini foto. Sanggup pulang sekali. Sama ya. Banyak bikinnya. Masalahnya boleh pulang apa enggak? Boleh izin apa enggak? Itu dia gitu. Ya. Oke. Nah, ini para pasca ini banyaknya para ayah. Jarang-jarang saya dapat kecuali kelas ayah. Itu ada perintah Allah. Bagaimana seorang suami harus memenuhi kebutuhan istrinya, terutama pada saat ia sedang menyusui. Istri itu ada adik. Bawa pulang aja sebungkus mie Aceh itu. Senang sekali loh. Apalagi kasih handphone baru. Ya, buat senang, bantu istrinya, membantu mengambilkan minum segelas air minum aja. Dia lagi menyusui nih, ambil gelas kasih sampahnya itu luar biasa bunga-bunga. Ya, benar. Nanti praktekkan. Ya. Misalkan istrinya mama nggak ada bantu, kita bantu cuci popok macam ya. Nanti istrinya boleh macam-macam suruh nyuci macam-macam ya. Atau sekali belajar masak. Ya, kan banyaknya itu tuh. Masak ini mungkin rebus air direbus dari dispenser ya. Rebus telur segala macam bisa. Ya, banyak hal-hal kecil yang bisa memantik romantisme dalam keluarga. Ya. Betul kan? Betul. Yang keluarga pasti setuju. Ya. Oke, ini semua sudah tahu ya, 1000 HPK ya. 1000 hari pertama kehidupan sejak dari kehamilan 9 bulan sampai usia anak usia 2 tahun. Asal serinya ya. Jangan nanti yang tahu cuma SDS gym sama anak aja. Yang lain juga harus tahu dari mana 1000 HPK itu.
Ini 270 hari selama hamil tambah 730. Jadinya 1000 hari pertama kehidupan. Ini harus dipenuhi. Kenapa? Karena selama 2 tahun pertama itu perkembangan otak anak itu sampai 80%. Jadi kalau anaknya cerdas, anaknya itu selama 2 tahun ini dipenuhi kebutuhannya. Ya. Selama hamil coba lihat. Hamil aja kan otak bayi, otak jajan ya, masih dalam perut. Otak bayi ini bisa berkembang 25%. Begitu lahir tinggal tambah lagi sampai 80%. Jadi makanya ibu itu betul-betul dia harus diperhatikan ya. Kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya juga. Ada yang sedang hamil PDS? Nggak boleh ya, jadi syarat ya. Nggak boleh hamil. Kalau tiba-tiba nggak sengaja gimana? Hah? Izin cuti ya? Dikeluarkan? Itu bisa sekali. Masa orang hamil dikeluarkan? Serius? Iya. Oh, karena ada syaratnya ya. Oh gitu ya. Mungkin karena 1 bulan apa? 1 semester pertama berat sekali memang ya. Tapi ini kan sudah dikatakan ya. Masuknya nggak ada paksa kan? Nggak ada, saya ada paksa. Pasti belajar ya. Pasti belajar PDS kan? Ya enggak? Ya. Maka buktikan bahwa kita sanggup. Tapi betul-betul maksudnya jangan fokusnya jangan belajar tapi keluarga enggak boleh ya. Tetap seimbang mana caranya. Nah, ini jam pendek, panjang gangguan gizi ya. Sejak dari hamil sampai nanti usia 2 tahun, jangka panjang juga banyak. Sampai stunting ya. Tahu semua stunting kan? Harus tahu lah, dokter harus tahu stunting. Apa stunting coba? Stunting ya. Stunting itu anak pendek karena malnutrisi yang kronis ya. Oke. Nah, yang kedua, asuh yang kedua imunisasi ya. Imunisasi itu adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan dari terhindar dari penyakit ya. Karena bila suatu saat pajajannya nggak sakit lagi gitu. Jangan sampai ada anak dokter yang anti vaksin. Ada di sini? Hah? Nggak ada. Apalagi anak-anak. Nah, kenapa perlu imunisasi? Karena setiap tahun masih ada 1,5 juta anak yang meninggal karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Ini banyak sekali penyakit ya. Ada TBC, TBC tulang kita lihat. Kemudian polio. Terakhir kejadian polio di mana? Kalau di Aceh di sini sesudahnya Jabar, Jatim ada ya. Hepatitis B, DPP ya, dari tuberkulosis, tetanus, pneumonia, dan semua ini vaksinnya sudah ada. Ya, tinggal dibawa aja posyandu, dapat gratis. Resesi juga sempat bawa posyandu, boleh praktek saya. Enggak dicacat, boleh praktek dokter anak. Ya, kalau nggak sempat pagi, nggak sempat posyandu atau ngasihnya nggak sempat, ya tetap bisa dikejar. Nah, kenapa? Karena ini terang juga ada surat An-Nisa ayat 9 ya, bahwa kita tidak takut kepada Allah untuk meninggalkan keturunan yang lemah. Apa kaitannya dengan imunisasi? Dengan tidak mengimunisasi akan mudah sakit ya. Mudah sakit, anak bisa juga cacat. Contohnya misalkan terkena anak-anak dengan sindrom rubella kita. Tidak bisa melihat kata, tidak bisa mendengar. Ada bocor jantung, kemudian bisa terjadi retardasi mental. Bayangkan anak-anak kita banyak yang sindrom rubella kita terjadi ada anak-anak cacat. Bahkan di Aceh mereka sampai buat kumpulan pasien rubella yang pakai alat bantu dengar ya. Itu terjadi kenapa? Ibunya selama hamil derita rubella. Masalah rubella itu kita kadang-kadang nggak tahu sedang derita rubella. Karena gejalanya cuma ringan saja, kemudian dia merah-merah badan. Begitulah bayinya ternyata menderita sindrom rubella neonatal. Oke, ini yang asuh yang ketiga, kebersihan pelayanan kesehatan ya. Kebersihan sawean, kemudian ada paha, makanan segala macam. Kemudian pelayanan kesehatan ini termasuk tadi imunisasi setiap bulan. Selama di bawah 1 tahun setiap anak bulan harus dibawa periksa. Yang dia lihat itu berat badan,
panjang-panjang lingkar kepala. Jangan sampai anak nggak kuruh, lingkar kepalanya nggak nambah hidrosefal jadinya. Kemudian kan diinisiasi, ya diperiksa untuk kembang juga. Ini pernah lihat ya, buku KIA ya. Punya Pak, adik-adik punya? Atau kalau nggak sepakat, nggak punya ini boleh download ini sekarang ada aplikasi Mama punyanya dia bisa nanti tinggal masukkan berat badan anak saya sini, berat badan kepala saya nanti keluar normal atau tidak, ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang krisis biologis lain bermain, aktivitas fisik dan tidur. Ya, jadi anak itu bermain, perlu beraktivitas fisik dan tidurnya harus cukup. Jangan main game saja, gitu ya. Kenapa? Karena banyak rangsang hormon pertumbuhannya, metabolismenya juga, merangsang kemampuan otot, dan juga pergerakan. Familiar nggak ini? Atau PPDS kayak gini? Iya, PPDS kayak lagi nunggu di OKA, beberapa pasien duduk semua dengan HP, sakit tuh. Atau di warung kopi, janjian ketemu di kafe, tapi semua pegang handphone. Ya enggak? Iya. Ini yang sedihnya kita ini nih, anak-anak ini. Dan ini saya dapat masalah loh. Adik-adik dirawat, nanti bawa anak, dua gas buat di sakit. Biar nggak ikut main sapi. Dia di sudut. Pegang handphone. Nah ini ada rekomendasi WHO 2019. Bagaimana agaknya tentang fisik, aktivitas fisik seorang anak, bagaimana sedentariannya dan dari tidurnya. Kapan screen time aktifnya boleh dan kapan yang sedentariannya yang screen time sedentarian. Bahwa fisik anak itu latihan dan pasif. Ya. Nah ini kita lihat rekomendasinya. Usia kurang dari 1 tahun, fisiknya itu harusnya 30 menit minimal. Ya. Tahu-tahu kan nggak jelas lari kan jalan paling gerak-gerak aja sambil dia duduk sambil bergerak ya. Kemudian screen time 0. Ada anak di kelas dikasih handphone? Ada. Biar nggak nangis. Kasih nampak langsung YouTube ya. Itu anak-anak kasih nampak suara-suara yang harusnya dia dengan suara ayah ibunya beralih ke YouTube. Kemudian kualitas tidur harusnya anak bayi 0 sampai 3 bulan ini tidurnya 14 sampai 17 jam. Jadi nggak usah khawatir kalau baru melahirkan 3 bulan pertama, dokter bayi tidur terus. Ya memang dia butuh tidur banyak gitu. Tapi pada yang menyusui itu harus dibebankan ya. Baru kemudian siap 4 sampai 11 bulan udah mulai kurang. Udah 12 sampai 15 jam. Nah usia tahu kita lihat. Fisiknya kegiatan fisiknya selama 3 jam ya. Kemudian screen time-nya ada, masih 0 menit juga, ya kualitas tidurnya 11 sampai 14 jam. Nah kemudian dia 3 sampai 4 tahun boleh screen time, tapi paling lama kamar 1 jam. Di kita anak berapa lama pegang HP? Lama terus, ya 1 jam paling lama sehari semalam. WHO cuma memberikan rekomendasi 9 tahun. Tambah sama dia 4 sampai 6 tahun itu screen time-nya tidak lebih dari 1 jam. Usia 6 sampai 12 tahun screen time-nya 1 jam setengah. 12 sampai 18 tahun tidak lebih dari 2 jam. Terjadi di kita? Enggak. Udah mau dia kelas 3 SMA, handphone semua di tangannya, ya. Mungkin 2 jam yang dia pegang handphone. Harusnya 2 jam memang dia pegang handphone. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini orang-orang tua yang pegang peran penting sebenarnya. Ya. Orang tua memiliki peran dalam membimbing mencegah agar teknologi gadget jangan sampai negatif tuh anaknya. Ini contoh ya, orang tua kasih contoh gitu. Jangan sampai nanti ya sama-sama. Pergi ke warung, semua pegang handphone, tua pegang handphone, akhirnya tak follow. Ya. Jam makan ya sudah. Membatasi waktu pemakaian. Ada ininya, gitu, 1 jam juga ya, gitu, langsung diambil gitu ya. Menetapkan area dan waktu bebas gadget. Ini hati-hati untuk teman-teman yang lagi PBS ya. Kadang-kadang nggak kontrol ya anaknya, hati-hati.
Pikirkan anaknya titik siapa. Ya, apalagi yang pas dasar kan jaga malam ya, pasti jaga malam ya. Itu semua jaga malam kan? Hati-hati jaga malam ya. Iya, mata jaga malam. Oh enggak. Oh mata ada ya. Anestesi jaga malam. Dan nanti tip misalkan ada ngasuhnya atau orang tua benar disampaikan gitu ya. Orang tuanya ikut bermain bersama anak gitu. Ini mungkin ya PDS sulit ya. Tapi waktu selesai jaga, coba diatur sedemikian rupa gitu ya. Bisa bermain bersama anak. Nah ini alternatifnya ya, kasih buku, gambar ya. Ngobrol dengan orang tua, mainan tradisional, baca buku, banyak aja beli buku banyak-banyak dibacakan, ada waktu yang dibacakan gitu. Mengajarkan kerjaan dan di luar main-main PPA. Ada kegiatan outdoornya ya. Seperti ini ya. Nah, ini kebutuhan kasih sayang ya dan emosi. Pada tahun pertama kehidupannya anak itu memerlukan ikatan yang erat dengan ibunya terutama. Secara kesehatan memang secara dari ini mendekatkan ibu ya. Makanya dalam agama juga kita disuruh menghormati ibu berapa kali? Jangan dulu. Gitu ya. 3 kali ibu berbakti dulu sama ibu, 3 kali baru sama ayah. Gitu ya. Oke. Nah, ciptakan rasa aman ya, jangan sampai anak itu pulang ke rumah malah takut gitu sama orang tuanya ya. Kemudian dia diberikan contoh baik, dorong motivasi ya, dan dididik dengan penuh kegembiraan. Nah, kemudian Tuhan asuh ya. Asuh itu lebih ke stimulasi sejak dini. Bagaimana kemampuan sensorinya, motoriknya, kognitifnya ya, pendirian. Karena biara sel otak diberi kejagaan dan belum ada hubungan antar sel otak tersebut, sinapsnya ya. Maka perlu orang merangsang hubungan sel-sel otak itu dengan stimulasi dari luar ya. Semakin makin kuat hubungan antar sel-sel otak. Ini kita lihat ya. Stimulasi pada pertama usia anak ini adalah puncak sinap otak anak. Ya, jadi ini terjadi kalau anak sering stimulasi gitu. Tidak dibiarkan tumbuh sendiri ya. Atau biarkan tumbuh di bawah asuhan pengasuh ya. Kalau pengasuhnya bisa kita percaya mau, tapi maksudnya sampai mau melatih anak dan macam-macam itu kita bisa mengharap gitu ya. Bisa aja biar agak dingis, berikan handphone ya, di belakang kita berikan handphone macam-macam ya. Oke. Nah, optimalisasi ya perkembangan dengan stimulasi sejak dini. Nah, ternyata kombinasi antara nutrisi dan stimulasi dini untuk kata itu butuh nutrisi ya. Makanya ibu hamil harus nutrisinya harus benar. Pematangan sel otak juga butuh nutrisi gitu. Dan untuk orang kaya sinap otak itu butuh stimulasi. Karena ini yang membentuk yang namanya tatanan sirkuit otak ya. Kalau nutrisi ternyata menyusui itu adalah nutrisi dan stimulasi terbaik ya. Menyusui itu bukan sekedar memberikan ASI loh. Kalau memberikan ASI ya siapa aja boleh ASI terserah gitu ya. Jadi terpaksa ya. Ada yang sedang susui, masih ada. ASI berapa? Ya, ASI dulu baru diberikan kerja. Kalau di rumah upayakan langsung BBF ya, langsung menyusui langsung. Karena beda. Walaupun nanti ASI pernah dikasih kan nggak ada hubungan dengan ibunya dan ada apa tidak tatap muka ya. Kalau ini kan ada bondingnya langsung menyusui bayinya ya. Jadi komponen nutrisinya sangat lengkap, selalu tersedia ya, sangat dibutuhkan kan. Gitu. Bayinya nangis langsung disusui ya. Dan dia gratis. Nggak ada yang jual ASI ya. Nggak ada. Mau donor ASI sekali tidak boleh jual beli. Donor ya biasanya sukarela. Nah, kemudian menyusui ada nutrisi stimulasi dini yang terbaik ya. Untuk penglihatan. Bayi itu begitu lihat sama lihat enggak? Vital loh, tapi masih jarak dekat, masih berbayang-bayang. Dan ternyata di usia bawah sampai usia 6 bulan, bayi itu sama lihat jarak 8 sampai 15 cm.
Oh, inci. 1 inci berapa senti? Hah? 2,5. Masih ingat kan? Dalam matematika 2,54. Ya. Jadi sekitar 20 sampai 30 cm. Itu adalah ukuran jarak antara mata bayi dengan wajah ibunya. Makanya wajar seorang bayi sangat mengenal ibunya, ya kan? Karena itu terus saya lihat pada saat menyusui, itu terus yang dilihat. Ini familiar siapa? Ada di sini? Oh, ada ya. Yang merasa tunjuk tangan, fotonya saya pakai. Itu orangnya di belakang. Dr. Sarah, Presiden Opcin ya. Beliau pengurus Aceh Peduli ASI. Saya foldernya beliau juga. Nah, kemudian menyusui itu juga ternyata stimulasi untuk pendengaran. Makanya seorang bayi itu kalau menyusui itu seorang ibu tuh ngomong, jangan asik dengan handphone, gitu ya. Begitu menyusui, ngobrol sama anaknya, ngobrol terus, supaya bayi itu makin dekat sama ibunya. Dan dia paling kenal suaranya enggak? Iya, kadang-kadang kita baru pulang dengan suara lari peluk itu luar biasa ya. Nanti adik-adik sekalian akan merasakan, ya. Karena saya sudah dua merasakan. Alhamdulillah selamat ya. Oke. Baik. Nah, dia dapat membedakan suara ibunya dengan suara orang lain. Nah, ternyata menyusui itu adalah stipsi untuk perabaan dan pembauan. Bayi itu sangat mengenal bau ibunya, aroma tubuh ibunya. Jadi hati-hati jangan sampai nanti lagi menyusui ganti-ganti parfum ya. Ganti-ganti sabun itu bisa salah satu alasan bayi menolak menyusu. Ya. Oke. Ini dia bayinya sangat mengenal wangi ibunya. Tiba-tiba dia nggak menyusu, kenapa? Punya saya punya pasien datang konsultasi, saya periksa semua bayinya sehat, mulutnya nggak ada apa-apa, ibunya juga nggak sedang sakit, bayinya nggak sakit, nggak berikan dot, tapi bayinya mulai menyusu. Rupanya ibunya baru belajar ganti parfum sama beberapa hari ini. Ya, parfumnya ini lebih murah. Oke, bayinya nolak. Balik lagi ke parfum yang lama, bayinya nolak. Ya. Oke, nah ini menyusui nutrisi terbaik untuk penglihatan, pendengaran, perabaan, membentuk interaksi sosial dan perilaku anak terhadap ibunya. Teknik medisnya adalah sangat penting orang tua paham tentang kesehatan dan pengasuhan buah hati, perkembangan sehat, pemberian makan bayi yang benar ya, sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Dan tumbuh kembang itu harus dipantau. Sesibuk apapun orang tuanya, jangan sepelekan tumbuh kembang anak. Jangan sampai nanti anak residen final turai, gagal tumbuh. Sampai nanti anak residen mikrosefal atau malah makrosefal karena tidak diperhatikan dari awal, gitu. Ternyata ada masalah. Ya. Nah, kemudian imunisasi kita sampaikan adalah ikhtiar para orang tua untuk bisa melindungi anak dari berbagai penyakit menular. Ya. Jadi nutrisi, stimulasi, imunisasi semuanya adalah bagian pengasuhan anak dan harus berjalan sejalan. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Beliau berbicara dengan umum dokter lebih populer di masyarakatnya di Serambi pun sering lihat khusus beliau. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Dua agak satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Silakan. Silakan. Siapa? Mungkin akan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, terima kasih atas kata-katanya. Saya Reza dari Prodi Biologi. Izin bertanya dok. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terlepas dari genetik, bagaimana cara membuat anak tumbuh menjadi seorang jenius. Yang kedua,
apakah kita harus membiarkan anak menentukan sendiri minatnya, cita-citanya mau jadi seorang apa, atau diperbolehkan sebenarnya ada intervensi sedikit dari orang tua. Misalnya saya dan izin untuk sebelumnya saya sudah menikah tapi belum nikah. Apakah kita boleh, karena saya sama istri saya seorang dokter, boleh nggak saya arahin jadi seorang dokter, atau dia sebenarnya pengen jadi seorang penyanyi gitu, atau apa? Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Reza ya, namanya Reza. Oh, Reza asal dari? Oh, Banda Aceh. Oke. Anak-anak Dokter Jufriya di sini berarti ya, di bawah Dokter Jufriya di sini ya, Urologi ya, teman-teman angkatan kami, sama kami 95 di Eko. Tadi bagaimana anak-anak yang pintar selain genetik? Yaitu tadi sebenarnya yang namanya itu kan asalnya dari otak ya, dari stimulasi otak. Stimulasi otak itu kita tahu bahwa 80% perkembangan otak itu ada di 2 tahun pertama. Kalau kita mau menghasilkan anak-anak yang cerdas ya berarti harus di 2 tahun pertama itu betul-betul digenjot. Ya, bagaimana stimulasi sejak dari hamil sudah terbentuk biar otak janinnya itu sampai 25% terbentuk. Begitulah nanti juga langsung distimulasi. Ya, stimulasi lagi sudah saya sampaikan tadi. Kita harapkan di usia 2 tahun 80% itu memang otaknya berbentuk. Nah, bagaimana untuk yang selebihnya tetap bisa sampai usia 6 tahun itu masih bisa kita stimulasi itu si anak biar bisa lebih berprestasi seperti itu. Sekitar 15% lagi sisanya. Tapi yang memang usaha ayah ibunya jadi lebih berat jadinya, ya. Intinya adalah stimulasi di 2 tahun pertama, gitu. Nah, kemudian bagaimana kita boleh nggak mengarahkan minat bakat? Mungkin besok atau lusa akan ada materi tentang itu. Cuma pengalaman saya aja. Kalau versi kami ya di keluarga saya, kami tidak mau kalau mesti anak harus masuk ke kedokteran, karena kedokteran atau ayah mesti jadi lulusan karena ayah itu tidak. Pengalaman kami si anak itu akan melihat aktivitas kita. Terakhir dia yang memutuskan sendiri. Kita tinggal sampaikan kalau ambil kedokteran ini. Kalau ngambil yang lain ini. Akhirnya dia sejak SMP atau SMA saya sudah sampaikan, jangan pernah nyuruh dia ke kedokteran. Karena dia nggak sanggup ikut mamanya. Dia ekonominya Padang, dan saya sudah spesialis di Padang. Susah dia melihat bagaimana namanya susah dan pendidikan. Jadi dia ngomong lagi gitu. Dia langsung sampaikan. Dan kami tidak pernah, karena terbuka ya, kita ngomong terus, terbuka dan dia tidak dapat menyuruh masuk ke kedokteran. Akhirnya sekarang kuliahnya di komunikasi. Itu anak mas saya. Jadi kalau saya sih kalau dalam keluarga itu terbuka aja. Kita boleh aja misalkan kita dokter, istri dokter gitu. Tinggal sampaikan aja kalau di kedokteran seperti ini. Intinya jangan memaksa. Karena ada yang memaksa memang. Pengennya semua anaknya dokter. Ada yang seperti itu. Ya, khawatirnya anaknya nggak sanggup, anaknya nggak suka kan nggak ada guna ya. Oke, dari saya itu ada lagi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan saya Nisa Amalia dari Prodi Urologi. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ini rasa penasaran saya karena memang saya belum menikah tapi saya memiliki kekhawatiran jika aktivitas sebagai seorang residen atau sebagai mungkin dokter spesialis mengganggu atau waktunya itu kurang untuk memperhatikan setiap perkembangan dan perkembangan anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya ada batasan yang dikatakan cukup waktu bonding antara seorang ibu dengan anaknya atau seorang ayah juga dengan anaknya yang dikatakan cukup untuk memastikan bahwa anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan jika memang ada batasan seperti itu, apa memang ada juga batasan ini terlalu kurang, ini terlalu sedikit. Dan jika
untuk menggantikan waktu yang kita terbuang ke kerja atau aktivitas yang lain, apakah ada titik-titik lain untuk pada saat kita bonding, kita terus akan melakukan ini untuk menggantikan waktu yang terbatas tersebut. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Nah, kriterianya kita lihat dari luaran anaknya, gitu. Gimana sih tumbuh anak saya? Tumbuh kita lihat tadi, kriteria tadi ada 3 kromosominya, berat badan, panjang badan, kata kepala itu tumbuhnya, gitu. Kemudian untuk berkembang sesuai nggak dia berkembang sesuai usianya? Misalkan sebenarnya 6 bulan itu semestinya sudah bisa duduk, gitu. Ya ternyata anak kita 9 bulan belum bisa duduk, itu ada masalah, gitu. Jadi RPK-nya itu betul-betul diperhatikan. Ya, kalau kita lihat itu sudah tercukupi, nggak kita lihat lagi kedekatan dia sama kita gimana? Mungkin bagus selama ini kita sempat bawa periksa, imunisasi lengkap semua, tapi kedekatan kita kan nggak ada sama sekali. Dia udah dekatkan dengan pengasuh. Ya, saya sering melihat di praktek itu datang orang tua, biasa sebagai bed, masuk PDS itu sering ke praktek. Nanti bawa pengasuh, bayinya itu nggak jadi ngomong sama dia sama pengasuh. Atau pada dia mamanya, nenek si bayi, ya. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin pesannya itu biar bondingnya tetap ada. Begitu ada di rumah, anak-anak yang diperhatikan, bapaknya juga kalau ada, gitu ya. Misalnya berdekatan. Maksudnya apa? Jangan sampai kan kita udah seharian lelah di rumah sakit, jangan sampai anak itu jadi ajang pelampiasan kelelahan kita. Itu aja yang perlu diminimalisir, ya. Karena tentu ada ini sekolah pasti pertimbangan banyak ya. Kalau yang punya suami atau istri pasti tak izin dulu kan? Nggak mungkin akan tak izin, ya. Karena itu akan jadi perkara serius, ya. Banyak PPDS, ada beberapa teman saya yang akhirnya dari kos karena memang tidak sejalan. Suaminya usianya di rumah terus, PPDS sama dia ada di rumah terus, ya. Jadi memang betul harus izin dulu. Gitu juga kan kalau kakak tiba-tiba ada perjalanan dilamar, kasih tahu dulu calonnya. Saya ini kerjanya seperti ini segala macam, baca dapat telepon harus tahu dulu, terbuka komunikasi yang penting, ya. Demikian juga LDR ya, ada yang LDR jauh dari suami, yang laki-laki jauh dari istri, komunikasi setiap kali telepon istrinya video call, tanya anak-anaknya, jangan dilupakan ya. Saking sibuknya 24 jam jaga 36 jam atau 48 jam, bos 48 jam. Ini dulu masa senior, nggak mau kayaknya suruh ngamanin tenis, suruh ngamanin belanja, suruh bayarin lagi ada tuh. Jangan mau bayarin, apalagi bayarin mereka nggak punya duit sendiri, ya kan? Itu bagian dari beli loh. Iya, namanya bayarkan. Emang nggak punya duit sendiri, ya kan? Ya enggak. Saya pengalaman saya sendiri, saya jadi nggak pernah membayarkan senior saya. Membayar di awal ya, tapi dibalikin BB-nya. Ngapain kita susah-susah jadi mahasiswa, masa bayarin orang lagi? Kalau ada itu lapor ya, ya. Jangan dipendam, karena ada satgas perlindungan di sini. Jangan biarkan kita dibully oleh orang. Ya. Oke, tadi pertanyaan sudah. Jadi kalau saya nanti menikah, pasti ada dulu kedekatan kita juga dengan anak-anak bagaimana, ya. Oke, baik. Mungkin sudah selesai ya, nggak ada lagi ya, sudah pas jam 12. Terima kasih sekali. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat semua yang buat adik-adik. Assalamualaikum. Ini saya pesan dulu sebelum assalamualaikum. Teman-teman tentu yang berkeluarga ya, terutama ya, sudah punya kebahagiaan tentunya di keluarganya ya. Jangan sampai karena ingin kebahagiaan satu lagi. Dalam arti kan kita sekolah untuk kebahagiaan juga dunia akhirat. Jangan sampai karena terlalu mengejar kebahagiaan yang baru di pendidikan, kebahagiaan yang lama diabaikan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Dan ini sangat menarik karena saya yakin pasti banyak pertanyaan karena dari segi terminologi itu nyambung, sinkron. Dokter. Tadi saya ingat satu hal. Indikasi anak sehat itu tumbuh kembang ya. Jadi kalau ada anak sehat itu tumbuh kembang. Kalau sehat saja tidak tumbuh tidak kembang itu tuyul. Kemudian satu lagi pendampingan, penting sekali ya.
Jadi kalau terlalu sibuk di profesinya, nggak sempat mendampingi anak, itu nanti jadi Tarzan ya. Tarzan. Ya, tunggu sendiri dia pandai bahasa monyet. Nanti coba kita akan balik lagi ke sini jam 13.30. Nanti akan dipimpin oleh Dr. Elis. Kalau merasa cantiknya mau ditambah nanti bisa konsultasi sama Dr. Elis. Itu juga yang bapak-bapak suaminya mau diupgrade dijadikan sama beliau. Bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.